Assalamualaikum. Hari ini tanggal 12 Januari 2026. Jadwal saya akan berangkat ke Jeddah dalam rangka merealisasikan kabur aja dulu. Jadi saya insya Allah akan berangkat umroh dengan keluarga, sekaligus juga untuk merealisasikan tadi kabur aja dulu yang sempat tertunda tahun lalu. Mohon doanya semoga perjalanan ini lancar, selamat, dan ya bisa melaksanakan ibadah umroh yang lancar, mabrur, kembali ke Indonesia dengan selamat juga. Ya, sekarang sudah sampai di Terminal 3 Bandara dan kita mau proses check-in dan juga imigrasi. Nanti penerbangannya di jam 00:40, jadi masih lumayan lama. Oke teman-teman, kita boarding. Penerbangannya tengah malam banget ini. Semoga bisa istirahat selama di pesawat. Bismillah. Jam 9 DEF. Kita istirahat dulu, insya Allah ketemu besok lagi. Oke. Alhamdulillah. Ini barusan landing. Kita tadi mendarat sekitar jam 6.30 waktu Saudi, dan sekarang kita menuju pengambilan bagasi baru. Kita ke Madinah pakai bus, mungkin sekitar 5-6 jam. Ini rel kereta api. Nah, ini keretanya mirip kayak di Jakarta ya. Kereta bandara. Sekarang Jeddah juga ada. Kasih tahu aku ya. Ya, kita mau proses imigrasi dulu, semoga cepet lancar, nggak kayak yang zaman dulu suka diiseng. Nah, bismillah. Alhamdulillah proses imigrasinya lancar banget. Tadi saya cuma diminta 1 jari aja yang telunjuk. Habis itu udah langsung diminta masuk. Kenapa tadi saya sempat bilang semoga nggak diisengin? Karena umroh yang sebelumnya itu pas giliran saya, petugasnya itu pergi. Nggak tahu ngopi atau apa, nggak ngerti. Nunggu lama, mungkin ada 1 jam kali waktu itu ada. Tapi tadi cuma telunjuk aja nih di scan. Dan pokoknya alhamdulillah lancar. Wah, ayah di belakang ya? Dalam hadisnya Rasulullah mengatakan salatun fi masjid hadza. Kata Rasulullah, salat di masjidku ini, artinya Masjid Nabawi, khairun min alfi salatin. Lebih utama, lebih baik daripada berapa? 1000 kali lipat daripada salat di luar Masjid Nabawi. Illal Masjidil Haram, kata Rasulullah. Kecuali di Masjidil Haram, karena di Masjidil Haram itu pahalanya berapa? 100.000 kali lipat. Masya Allah, ini adalah keutamaan Bapak Ibu akan singgah di kota Madinah. Ada pahala yang berlimpah di sana, terutama pahala sholatnya. Jadi kita sholat di sana 1 kali sebanding dengan 1000 kali lipat kita sholat ketimbang di selain Masjid Nabawi. Alhamdulillah tadi habis makan di hotel, terus pas masuk waktu asar, alhamdulillah dapat jamaah, dan jarak dari hotel ke Masjid Nabawi itu dekat banget, di pintu 326.
Di ini kita sekarang di pelataran Masjid Nabawi. Alhamdulillah. Nanti mungkin kita bersih-bersih dulu, terus lanjut untuk sholat maghrib dan isya. Dan ini suasana daerah sekitar masjid ya, karena memang lagi peak season jadi sangat ramai. Tapi alhamdulillah karena masih musim dingin jadi udaranya tuh sejuk. Bahkan tadi lebih dingin di luar daripada di dalam bis. Nah, ini hotel kita di Triple One Hotel. Sebelumnya itu namanya Hotel Al Andalus Plus. Sekarang berubah nama jadi Triple One Hotel. Ya, ini barusan selesai sholat maghrib dan kita tunggu sampai sholat isya ya. Jadi bulan Januari atau pas musim dingin itu jadwal sholatnya mirip-mirip kayak di Indonesia. Misalkan asarnya hampir jam setengah 4, maghribnya jam 6, isyanya jam setengah 8, zuhurnya tapi setengah 1. Nah, yang unik itu sholat subuhnya. Subuhnya di sini kalau musim dingin jam 5.45. Padahal kalau di Indonesia sekarang ini jam 4.25, 4.26. Jadi beda. Sedangkan pada saat musim panas itu subuhnya bisa jam 4, maghribnya jam 7, isyanya jam setengah 9. Mungkin kalau musim panas siangnya lebih panjang, musim dingin malamnya yang lebih panjang. Oke, kita lanjut dulu buat tunggu ke waktu isya. Ini sejuk banget di sini. Sekarang kita coba masuk ke Masjid Nabawi. Ini areanya perempuan ya. Yang laki-laki ada di depan sana. Nah, di sebelah situ ada Museum Al-Salam. Itu museum yang menampilkan perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW dan juga sejarah kota Madinah. Kapan kita coba? Suasananya crowded, tapi menyenangkan. Ada sejuknya itu loh yang enak banget. AC aja kalah menurutku. Nah, itu Museum Al-Salam. Ini gerbang King Saud, gerbang 9 sampai gerbang 8. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah abwaaba rahmatik. Jangan lupa kita lepas sendalnya dulu. Dan bagusnya kita bawa kantong buat sandal. Masya Allah, alhamdulillah, udah rindu banget masjid ini. Coba kita cari tempat. Di situ kayaknya lagi ada kajian. Kayaknya lagi ada kajian. Kita coba cari shop ya, coba taruh di sana. Alhamdulillah barusan selesai sholat isya. Sekarang kita balik ke hotel untuk makan malam dan istirahat. Sebenarnya masih pengen di sini tapi kesehatan harus dijaga karena kita habis perjalanan yang sangat panjang. Assalamualaikum. Hari ini Rabu 14 Januari 2026. Sekarang jam 3:10 pagi.
suhu Madinah di 13 derajat Celcius, dingin banget. Jadi kita butuh jaket, tapi dinginnya tuh enak, sejuk. Nah, sekarang kita mau ke masjid lagi untuk sholat tahajud, doa, dan lanjut nanti sampai sholat subuh sampai syuruk insya Allah. Nah, ini perjalanan kita dari hotel menuju ke Masjid Nabawi. Jaraknya cukup dekat, mungkin sekitar 2 menit, 2-3 menit. Oke. Nah, itu nanti lurus belok kiri udah ketemu gerbang masjid, gerbang pelataran 326. Ini dia suasana kalau lagi malam, suasana Masjid Nabawi seterang ini, seindah ini, Masya Allah. Ini ada bin Dawud. Terus di situ ada Movenpick. Ini kalau nggak salah mall. Mall apa kemarin ya? Tulisannya di samping sini. Ini payung-payungnya lagi nutup kalau malam. Biasanya buka itu sekitar jam-jam pagi, ketika matahari udah mulai kelihatan. Ini Anwar Al Madinah Mall. Jadi untuk laki-laki kita harus jalan lagi ke depan. Masya Allah. Nggak sepadat semalam ya. Enak ini. Mudah-mudahan bisa dapat soft depan. Wah, sepi banget sih. Dibanding tadi malam ya. Enak. Jadi Madinah itu kota yang tidak pernah tidur, seperti halnya Mekah. Terang. Kalau kita nih posisinya baru datang dari Indonesia terus ke Madinah, nyampenya malam, itu paling terang pokoknya kota Madinah ini. Dan titik paling terangnya itu pasti Masjid Nabawi. Oke, kita masuk dulu. Oke, kita masuk. Kita coba cari soft yang belakang imam itu di mana ya? Penasaran. Coba kita cari ke arah depan sana ya. Ke arah depan sana kita coba cari. Itu Raudhah. Insyaallah Muhammad salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya udah, kita di sini dulu sholat. Habis itu nanti kita coba cari lagi saf yang di belakang imam. Bismillah. Alhamdulillah barusan selesai sholat subuh, dan jadi pertanyaannya di mana imam Masjid Nabawi itu posisinya mengimami. Ya, posisinya ada di Raudhah. Kenapa Raudhah? Karena Raudhah ini adalah area Masjid Nabawi pertama kali, di mana di situ ada mimbarnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tempat beliau mengimami sholat. Jadi sampai saat ini pun posisi imam itu juga di mimbar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Posisinya di sebelah sana. Jadi kalau kita lihat, nah, itu di balik tirai itu udah Raudhah. Kalau kita mau masuk Raudhah harus pakai aplikasi Nusuk ya. Nah, itu yang ada tangganya. Coba kita zoom. Itu tempat muadzin mengumandangkan azan. Nah, di sebelah sananya lagi itu nanti ada mimbarnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Disitulah posisi imam sholat mengimami kita. Nah, tadi kalau dihitung dari barisan shaf, ini sebelumnya tirainya nggak ditutup seperti ini. Itu saya hitung saya di shaf ke-7. Ternyata ditutup jalurnya, jadi kita nggak
bisa ngelewatin makam Nabi tadi. Katanya sih untuk apa ya tadi? Untuk perempuan daerah yang tadi tempat saya sholat. Ya udah nggak apa-apa. Ini saya mau ke toilet dulu. Kondisinya ya namanya habis sholat selesai itu pasti crowded. Beda banget sama pas kita tadi jam 3. Kita coba ke toilet ini. Oke, ini barusan dari kamar mandi dan barusan wudhu. Nah, ini caranya kalau wudhu kita posisinya pakai kaos kaki ya. Itu nggak perlu dicopot kaos kakinya, tapi ada caranya. Jadi istilahnya kalau kaos kaki itu disebutnya khuf. Nah, tata cara wudhunya kalau pakai kaos kaki, kita wudhunya kayak biasa. Cuma nanti pas kita mau basahin kaki itu nggak perlu nyopot kaos kaki, cukup di ini basahkan dari ujung ke ujung. Nah, cukup seperti ini aja, bawahnya nggak usah. Ini sebuah rukhsah atau keringanan. Nah, dengan syarat kita sebelumnya udah punya wudhu, habis itu pakai kaos kaki, terus batal. Nah, ketika kita mau wudhu lagi, itu kita nggak perlu melepas kaos kakinya, cukup dengan cara yang tadi. Gitu. Pagi ini ternyata lebih dingin, 11 derajat. Tadi kita jam 3 masuk itu 13 derajat. Nah, ini matahari juga udah kelihatan. Jadi sebentar lagi masuk waktu syuruk. Payung-payungnya juga udah kebuka. Kita jalan lagi ke arah gerbang 326. Gimana Mami rasanya bisa dapat dalam masjid? Alhamdulillah. Bersyukur lah. Pastilah bersyukur ya. Pas Alhamdulillah. baru masuk tuh wah. Masya Adem Allah, kan? Gitu. Adem. Adem itu maksudnya bukan adem suhu ya, tapi kayak suasananya itu Suasananya. mungkin Ada loh yang nginep ya semalaman. oh banyak Tadi di Satu Malawi katanya dia nginep semalam. banyak Dia itu besok mau check out soalnya. Jadi nginep semalam. iktikaf itu banyak orang di situ iktikaf. Pengen iktikaf. Ya bisa. Ini kapan ya malam? Mungkin karena kapan ya? ada sosok Nabi ya, jadi kerasa suasananya tuh adem gitu loh. Alhamdulillah. Sekarang kita baru berkesempatan masuk untuk lewatin makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, ini yang tadi saya bilang, ini sorry, bukan mimbar, mihrab. Kalau mimbar itu yang itu untuk khutbah. Kalau mihrab itu untuk imam sholat. Jadi ini area raudhah. Itu area makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar sama Umar. Assalamualaikum ya Rasulullah. Nah itu ya, ada tulisannya Rasulullah, itu makamnya Rasul. Kemudian di sampingnya itu ada Abu Bakar dan Umar. Jadi yang boleh melewatin makamnya Rasul itu hanya laki-laki. Kalau perempuan itu nggak diperbolehkan. Makanya ini yang ziarah isinya laki-laki semua. Karena memang kalau di Saudi itu perempuan tidak diperbolehkan untuk ziarah kubur. Oke, kita lanjut.